Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ikang. Saya akan coba menjelaskan atau berbagi lah ya tentang suatu eh, fenomena gitu ya yang kita bisa modelkan menggunakan teknik agent based modeling gitu ya. Nah, agent based modeling itu apa? Itu adalah satu teknik permodelan gitu ya secara komputasi di mana yang dimodelkan adalah agennya atau pihak-pihak eh, yang berinteraksi di dalam suatu sistem. Berbeda dengan permodelan yang biasa di matematik atau di fisika gitu ya. Biasanya kalau di matematik atau di fisika itu kan yang kita modelkan adalah sistemnya gitu ya. Kita mungkin menuliskan beberapa persamaan yang menggambarkan sistemnya. Nah, kalau ABM ini berbeda. Kenapa? Karena yang dimodelkan adalah masing-masing agennya, masing-masing pihak yang terlibat, bagaimana cara mereka berinteraksi, itu seperti apa. Nah, itu yang dimodelkan. Dan salah satu bahasa yang digunakan untuk melakukan ini adalah menggunakan NetLogo gitu ya. Mungkin kalau pakai Python atau pakai R silahkan, itu juga bisa gitu ya, nggak masalah. Tapi salah satu bahasa yang memang sering dipakai untuk hal ini yaitu adalah NetLogo gitu ya. Nah, ini NetLogo di R juga ada, ekstensinya juga ada ya. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan sederhana gitu ya terkait satu model yang menurut saya menarik gitu ya. Karena ternyata dari model ini gitu ya, kita bisa memahami apa ya, kondisi ekonomi gitu ya. Nah, seperti apa? Ini adalah namanya adalah eh, simple economy. Nah, modelnya gitu ya. Nah, jadi ceritanya gimana sih? Jadi bayangkan di satu area ada 500 orang. Masing-masing orang kita kasih uang sebanyak $100 di sana, gitu ya. Nah, di setiap unit waktu, nanti kan waktunya berjalan gitu ya. Jadi waktu 0 itu semuanya dapat $100. Nah, di waktu berikutnya gitu ya, di setiap waktu nanti setiap pemain atau setiap orang diperbolehkan memberikan uangnya, berapapun uangnya dan berapapun nominalnya gitu ya, diperbolehkan untuk memberikannya gitu ya. Jadi uangnya, misalkan punya $100, dikasih berapapun, dikasih gitu ya, apapun nominalnya, dikasih ke pemain manapun gitu ya. Jadi dia diperbolehkan untuk itu. Misalkan saya punya $100, saya berikan ke pemain lain. Misalkan saya berikan ke pemain lain sebanyak sebanyak $5 misalkan. Jadi sisa uang saya $95. Nah, itu dipersilahkan. Jadi setiap waktu nih, waktu berikutnya juga sama. Saya kasih sekian dolar ke pemain yang lain. Berikutnya seterusnya gitu ya. Nah, di sini yang jadi asumsinya adalah tidak ada uang masuk. Jadi jumlah uang yang ada di area itu masihlah sama, yaitu sebesar 500 dikali $100 gitu ya. Lantas kalau uangnya habis gimana? Ya kalau uangnya habis dia nggak bisa memberikan uang kepada pemain lain. Yang dia bisa adalah mendapatkan uang pemberian dari pemain lain. Gitu ya. Jadi simpel ya modelnya ya. Ada 5 orang, kita kasih $100, terserah mau ngasih berapapun ke siapapun. Kalau nggak punya uang, ya dia nggak bisa ngasih, cuma bisa menerima. Nah, kira-kira ada bisa nebak nggak? By the end of the day gitu ya, di akhir waktu nanti, itu distribusi kekayaannya seperti apa? Gitu ya. Distribusi kekayaan seperti apa? Nah, pada awal sebelum saya melakukan run simulasi ini, gitu ya, atau model ini, yang kepikiran di saya adalah semuanya itu akan berdistribusi secara normal, gitu ya. Normal kan simpel ya. Mayoritas ada di tengah nih, gendut di tengah. Ada yang kaya, ada tapi dikit. Yang miskin juga ada tapi dikit. Tapi semuanya itu ada di tengah-tengah, gitu ya. Sekarang kita coba run ya. Kita coba run di sini. Ini modelnya saya buat lebih cepat saja biar terlihat. Setup. Kita coba run ya. Oke, run ya. Nah, ini di hari-hari berikutnya gitu ya. Nah, sudah mulai terlihat ya, bahwa memang, oh iya nih, sudah mulai terdistribusi normal, gitu ya. Ada yang kaya ada, yang miskin ada, tapi semakin banyak itu orang tuh ada di tengah, gitu ya. Masih lebih banyak orang-orang yang ada di tengah, yang punya uang sekitar $100 itu, gitu ya, masih ada di sana, gitu. Nah, awalnya saya mengira kalau model ini, gitu ya, di run terus tidak selesai-selesai gitu ya.
eh, tampaknya ini akan endingnya tetap di normal. Ternyata nggak normal gitu ya. Ternyata nggak normal. Saya coba akan kasih unjuk gitu ya. Jadi kalau modelnya saya percepat di sini, kita lanjutkan runnya gitu ya. Nah, di sini masih normal nih. Masih terlihat normal ya distribusinya. Nah, ini kalau teman-teman lihat gitu ya. Yang atas ini tuh sama ya dengan yang ini ya, distribusinya ya. Jadi makin ke kanan itu makin kaya titik-titik si orang ini gitu ya. Makin ke kiri itu berarti miskin atau nol gitu ya. Nah, ini distribusi uangnya. Nah, ini adalah persentase uang ya. Jadi yang biru adalah banyaknya uang yang dimiliki oleh bottom 50%. Sementara yang merah adalah banyaknya uang yang dimiliki oleh top 10% gitu ya. Jadi 10% orang terkaya gitu ya, itu kekayaannya berapa, dan 50% orang yang termiskin gitu ya, itu kekayaannya berapa. Nah, ini kita coba teruskan ya. Ini kalau lihat ini udah mulai ini ya. Kalau kita lihat masih berupa bell curve, tapi makin lama makin landai ya. Makin landai itu, makin ke bawah. Dan kita bisa kita sudah bisa lihat di sini sudah mulai muncul nih orang-orang yang kayaknya kebangetan ya. Jadi kalau kita lihat nih di grafik yang ini nih, yang hitam hijau ini udah mulai ada nih. Ini satu orang nih. Satu orang yang kayaknya kebangetan gitu ya. Jauh banget di sebelah kanan gitu ya. Sementara ini orang-orang yang punya kekayaan nol gitu, ini juga sudah mulai ada dan banyak gitu ya. Nah, ini kita teruskan dulu. Kita lihat kalau kita jalankan modelnya hingga waktu yang sangat-sangat lama, gitu ya, apakah masih di distribusi normal atau tidak? Ya, kita tungguin dulu ya. Nah, ini sudah mulai terlihat ya. Sudah mulai terlihat bahwa grafik yang histogramnya ini sepertinya udah bukan normal lagi ya. Karena yang sebelah kiri-kiri ini batangnya udah mirip-mirip nih dengan yang di tengah-tengah gitu ya. Dan kalau kita lihat nih kekayaan gitu ya, kekayaan yang top 10% itu sudah mulai mendekati nih yang bottom 50% gitu ya. Ini kita coba teruskan lagi modelnya. Apakah memungkinkan kekayaan yang top 10% itu bisa melewati bottom 50%? Kalau kita lihat mungkin ya, sepertinya ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Nah, kalau kita lihat nih angka yang di sini nih, kekayaan orang yang top 10% ini makin lambat, makin meningkat ya. Perlahan tapi pasti meningkat. Sementara wealth yang bottom 50% tuh makin lama makin turun ya. Dan ini kalau saya pause sampai sini gitu ya. Nah, ini sudah bukan lagi nih distribusi normal gitu ya. Kita lanjutkan ya. Kita akan teruskan sampai garis merah dan garis biru itu berpotongan. Nah, ini sudah hampir berpotongan ya. Sebentar lagi wealth top 10% itu mendekati 12.000 ya. Sementara yang wealth bottom 50% udah mulai turun dari 12.000. Ya, sebentar lagi kedua garis ini akan saling nabrak. Oke, kita udah mendapatkan nih
gitu ya. Kita udah dapatkan kondisi gitu ya di sekitar 5.000 ya. Di timeline ke 5.000 atau 5.000 unit waktu gitu ya, kita bisa melihat bahwa garis merah dan garis biru itu udah saling tabrakan gitu ya. Artinya apa? Pada saat itu, kekayaan dari orang-orang yang tanda kutip paling tajir gitu ya, itu menyamai total kekayaan orang-orang yang sisanya gitu ya. Jadi top 10% orang-orang yang kaya gitu ya, berarti kalau dari 500 tuh berapa? 25 orang ya? Gitu ya. Itu kekayaannya itu sama kayak setengahnya gitu ya, setengahnya yang di tengah-tengah itu gitu ya. Nah, ini kalau kita terusin lanjut gitu ya. Kalau saya duga ini sih udah bukan distribusi normal lagi ya. Normal kan bell curve ya. Ini bisa jadi Pareto gitu ya. Bisa jadi distribusinya Pareto. Maksudnya apa? Itu tadi ya, kekayaan orang-orang yang kaya gitu ya, itu sangat-sangat besar. Sehingga kekayaannya dia itu kalau dijumlah gitu yang orang-orang kaya itu bisa jadi itu melebihi orang-orang yang lain gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, dengan kondisi yang ada sekarang, bisa jadi seperti itu ya, gitu ya, bisa seperti itu. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa kekayaan atau kekuatan ekonomi ya, per masing-masing pemain itu akan sama, akan merata. Itu nggak mungkin merata. Yang kedua, apakah menjadi bell curve? Nggak juga, gitu ya. Tidak bersih-bersih normal. Justru ini bersih-bersihnya mungkin saya bilang nih Pareto, gitu ya. Yang kayanya kaya banget, yang miskinnya banyak gitu ya. Dan si kaya ini kekayaannya melebihi orang-orang yang sisa-sisanya itu. Gitu ya. Ya, oke, sekian aja contoh simulasi model agent based modeling gitu ya untuk simple ekonomi. Semoga memberikan wawasan buat teman-teman semua. Saya akan coba kembali ya melakukan simulasi dari agent based modeling ini dengan model-model yang lain gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.